Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam Galatia pasal ke-6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Menabur kebaikan. Jemaat Tuhan yang terkasih, hidup ini sering membuat kita lemah atau lelah. Lelah untuk bekerja, lelah untuk menghadapi persoalan, penderitaan, tekanan hidup, bahkan lelah untuk berbuat baik. Karena ada kalanya ketika kita berbuat kebaikan, malah kita tidak dihargai. Saat kita berbuat kebaikan atau menabur kebaikan, kita justru disalahpahami dan sebagainya. Bahkan ada pepatah yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba, yang artinya bahwa kebaikan dibalas dengan kejahatan. Dan inilah yang sering membuat orang-orang menjadi lelah untuk berbuat sebuah kebaikan atau menabur kebaikan. Saudara, dalam teks firman Tuhan yang kita baca hari ini merupakan surat yang Paulus kirim kepada jemaat di Galatia. Dan dalam suratnya Paulus mendorong bahkan menasihati jemaat di Galatia agar mereka tidak jemu-jemu dalam berbuat baik. Dalam ayat ini ada beberapa kebenaran yang bisa kita belajar di dalamnya. Kebenaran yang pertama yang bisa kita belajar adalah bahwa berbuat baik adalah panggilan dari orang percaya. Kalau kita melihat ayat ini, maka di sini Paulus mengatakan janganlah jemu-jemu berbuat baik. Ini adalah seruan yang begitu gigih untuk disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. Ini adalah seruan yang bersifat unconditional atau tidak bersyarat, tidak melihat kondisinya baik atau buruk, tidak melihat situasinya menyenangkan atau tidak, tetapi di sini dituntut untuk kita harus berbuat baik atau jangan jemu-jemu berbuat baik, atau dengan kata lain berbuat baik tanpa melihat sesuatu itu bermanfaat untuk kita, atau berbuat baik tanpa ada syarat, berbuat baik entah itu saat kondisi yang baik atau tidak. Kita dituntut untuk tidak jemu-jemu berbuat baik. Jadi kalau mau dikatakan bahwa berbuat baik itu adalah sebuah keharusan. Berbuat baik bukan pilihan. Saat ada yang baik pada kita, maka kita berbuat baik. Saat ada yang tidak baik kepada kita, kita tidak mau berbuat baik. Tidak demikian. Berbuat baik bukan pilihan, tapi berbuat baik adalah keharusan, karena itu adalah panggilan kita sebagai orang percaya. Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa perbuatan baik yang dilakukan bukan untuk dilihat manusia dan untuk dipuji oleh orang, tapi ini merupakan buah dari iman kita kepada Kristus. Kebaikan adalah bukti dari iman kita kepada Kristus, dan inilah yang menjadi panggilan bagi orang percaya untuk hidup dengan melakukan kebaikan. Kebenaran yang kedua yang bisa kita belajar di dalamnya adalah bahwa kita akan menuai buah dari kebaikan yang kita lakukan. Ayat ini berkata bahwa karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Kebaikan yang kita lakukan ini suatu saat nanti kita akan menuai hasilnya atau buah dari kebaikan yang kita lakukan. Saudara, seringkali jika kita melakukan kebaikan, maka kita ingin sekali bahwa kita langsung merasakan buah atau efek dari kebaikan yang kita lakukan. Tapi Tuhan mengatakan bahwa kita akan menuai sesuai dengan waktu Tuhan, sesuai dengan apa yang mau Tuhan beri, sesuai dengan waktu Tuhan bagi kita. Seperti seorang petani, ketika dia menanam benih, dia tidak memaksa hari ini dia menanam dan besok dia akan menuai. Petani ketika dia menanam benih, maka dia akan merawat, menyiram, dan dalam waktunya benih itu akan tumbuh dan dia akan mendapatkan hasil dari apa yang dia sudah tanam. Dan demikian juga dengan orang percaya, kita akan menerima buah dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, bukan pada saat ini, tapi pada waktu Tuhan yang Tuhan tentukan. Mungkin besok, mungkin lusa, ataupun mungkin hari ini, tapi sesuai dengan waktu Tuhan. Karena itu Matthew Henry berkata,
upah ini pasti akan diberikan kepada kita pada waktunya. Jika bukan di dunia ini, tidak diragukan lagi di dunia nanti. Jadi segala sesuatu kebaikan yang kita akan lakukan atau kita lakukan, kita akan menuainya pada waktu Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak memberikan buah dari kebaikan kita lakukan pada saat di dunia ini, atau kita akan menerimanya pada saat nanti di sorga bertemu dengan Kristus. Kebenaran yang ketiga yang bisa kita belajar adalah bahwa syarat untuk menuai adalah jangan menjadi lemah. Ayat ini juga berkata, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kata lemah dalam bahasa Yunani yaitu ekluo, yang artinya putus asa. Ini berarti bahwa kita akan menuai jika kita tidak menjadi putus asa untuk terus-menerus melakukan kebaikan. Matthew Henry bilang begini, jika kita menjadi jemu berbuat baik dan undur darinya, kita tidak hanya akan kehilangan upah ini, tetapi juga penghiburan dan keuntungan dari apa yang sudah kita lakukan. Sebaliknya, jika kita tetap bersiteguh berbuat baik, walaupun ditunda, upah kita pasti akan tiba. Dan upah itu akan begitu besar sehingga kita mendapat balasan yang berlimpah ruah atas segala ketabahan dan kesetiaan itu. Karena itu saudara, marilah kita jangan jemu-jemu berbuat baik. Berbuat baik dalam keluarga, walaupun mungkin pasangan kita tidak menghargainya, anak-anak kita mungkin sulit untuk mendengar kita. Tetaplah berbuat baik di tengah-tengah keluarga. Berbuat baiklah dan setialah dalam pelayanan. Meskipun mungkin dalam segala yang kita lakukan, pelayanan yang kita lakukan tidak dihargai oleh orang lain. Tapi ketahuilah, Tuhan akan melihat dan Tuhan yang akan memandang pelayanan kita. Tetap berbuat baiklah dalam kehidupan sehari-hari, dan sekalipun mungkin tidak ada hasil atau buah yang mungkin kita rasakan saat ini, tapi janji Tuhan bahwa kita akan menuai, akan mendapatkan buah dari kebaikan kita pada waktunya jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menuntun kita dan mengingatkan kita sebagai orang percaya untuk tidak jemu-jemu dalam berbuat baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk renungan hari ini. Biar Tuhan mengajarkan kami untuk jangan jemu-jemu berbuat baik. Dan Tuhan tolong agar kami boleh menampilkan perbuatan baik sebagai buah dari iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari jadikanlah firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.